Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Safitri Nur Hidayah, NIM F1C4190033 dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan yang diampu oleh Bapak Ade Adriani SSI MSI. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi organ pada tumbuhan. Sebelum masuk ke dalam bagian-bagiannya, kita akan membahas mengenai apa itu organ. Organ dalam ilmu biologi merupakan kumpulan jaringan yang tergabung dalam unit struktural untuk melakukan fungsi bersama yang khusus di dalam tubuh suatu makhluk hidup. Kemudian, organ pada tumbuhan dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah organum nutritivum dan organum reproductivum. Untuk bagian organum nutritivum merupakan akar, batang, serta daun, sedangkan untuk organum reproductivum yaitu meliputi bunga dan buah. Dalam video ini saya akan terfokus pada organum nutritivum. Organum nutritivum merupakan semua bagian tumbuhan yang secara langsung atau tidak langsung berguna untuk mengadakan kehidupan pada pertumbuhan, diantaranya sebagai penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat-zat makanan pada tumbuhan. Kemudian anatomi. Dalam biologi, anatomi tumbuhan merupakan ilmu yang mempelajari tentang komponen internal dari dalam tubuh suatu tumbuhan. Organ yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu akar. Tentu teman-teman tidak asing dengan akar, bukan? Akar merupakan bagian tubuh tumbuhan yang letaknya paling bawah. Dia hidup di dalam tanah dan umumnya akan tumbuh menuju ke pusat bumi atau mencari sumber air dan meninggalkan cahaya matahari. Akar tumbuh dan berkembang dari sel meristem apikal yang terletak pada ujung akar. Ujung akar ini dilindungi oleh kalyptra atau sering dikenal dengan tudung akar. Di daerah tudung akar atau bagian meristem apikal terdapat daerah pembelahan yang bersifat meristematik. Pembelahan sel ini terjadi secara terus-menerus. Sel-sel yang terdapat di tudung itu aktif melakukan pembelahan untuk menghasilkan sel-sel yang baru. Adanya daerah meristematik ini menyebabkan akar akan mengalami perpanjangan untuk memperluas daerah penyerapan unsur hara. Kemudian masuk ke anatomi akar. Akar susunan dari luar ke dalam itu meliputi epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Epidermis merupakan susunan sel-sel yang rapat dan tebal satu lapis sel. Dinding selnya mudah dilewati oleh air dan sebagian sel epidermis ini nantinya akan berdiferensiasi membentuk rambut atau yang dikenal dengan bulu akar yang nantinya akan mengalami pemanjangan ke arah lateral dan dinding luarnya. Bulu akar ini merupakan bentuk modifikasi atau diferensiasi dari sel epidermis akar. Rambut ini fungsinya itu untuk menyerap air dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Dengan adanya bulu akar ini, maka permukaan akar menjadi permukaan penyerapan pada akar akan menjadi lebih luas dan lebih efisien lagi. Lapisan yang kedua yaitu korteks. Korteks merupakan kulit yang terletak setelah epidermis. Sebagian besar korteks dibangun oleh jaringan parenkim. Korteks ini memiliki sel-sel yang tersusun rapat sehingga banyak memiliki ruang antar sel yang berperan dalam pertukaran gas atau zat pada tumbuhan. Dalam akar ini, korteks berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tumbuhan. Jaringan yang terdapat pada korteks yaitu parenkim, kolenkin, dan sklerenkim. Kemudian bagian yang ketiga yaitu endodermis. Endodermis letaknya ini di sebelah dalam korteks. Endodermis merupakan lapisan pemisah antara jaringan korteks dengan silinder pusat. Sebagian besar sel endodermis ini memiliki bagian yang mengandung gabus atau disebut dengan zat suberin atau zat lignin yang disebut dengan pita kaspari. Endodermis dapat mengalami penebalan zat gabus dan membentuk titik-titik yang memanjang yang disebut dengan titik kaspari. Pertumbuhan penebalan zat gabus pada dinding sel yang menghadap silinder pusat berbentuk huruf U
atau sering disebut dengan sel U. Sel U ini menyebabkan air tidak dapat menuju ke silinder pusat. Tetapi tidak semua sel-sel endodermis ini mengalami penebalan, sehingga dapat memungkinkan air untuk masuk ke silinder pusat. Sel-sel tersebut dinamakan sel penerus atau sel peresap. Kemudian bagian yang keempat adalah silinder pusat atau stele. Silinder pusat merupakan jaringan atau lapisan yang paling dalam, yang terdapat di paling dalam pada akar. Stele ini terdiri atas beberapa jaringan, yaitu yang pertama ada perisikel atau perikambium, kemudian ada berkas pembuluh pengangkut. Daun merupakan tempat proses pembentukan zat makanan pada tumbuhan yang dikenal dengan proses fotosintesis. Pada tanaman dikotil dan monokotil terdapat perbedaan dalam proses fotosintesis ini. Untuk tanaman dikotil, proses fotosintesis terjadi pada jaringan parenkim palisade, dan sedangkan pada tumbuhan monokotil, proses fotosintesis ini terjadi di jaringan spons. Daun umumnya fungsinya yaitu tadi untuk melakukan proses fotosintesis. Struktur dari daun terdiri atas epidermis, mesofil, dan jaringan pembuluh atau disebut dengan vascular tissue. Struktur daun dapat digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada bagian luar dan yang kedua ada bagian dalam. Untuk bagian luar terdiri atas pelepah daun atau folius, tangkai daun atau petiolus, dan helai daun atau lamina. Kemudian di bagian yang kedua yaitu bagian dalam, suatu daun terdiri atas jaringan epidermis, jaringan mesofil, dan pembuluh angkut yang terdiri atas floem dan xilem. Jaringan yang pertama yaitu jaringan epidermis. Jaringan epidermis merupakan lapisan paling luar pada permukaan daun. Epidermis ini bentuknya bervariasi dalam jumlah lapisan, struktur, serta susunan stomata dan trikoma dalam daun tersebut. Epidermis pada daun ini memiliki fungsi yaitu sebagai proteksi atau sebagai pelindung pada daun dari lingkungan luar oleh ke lingkungan di dalam daun sendiri, serta berguna sebagai tempat pertukaran gas. Pada epidermis daun ini terdapat dua jenis epidermis, yaitu ada epidermis atas dan epidermis bawah. Epidermis atas ini merupakan permukaannya itu atau sisinya adaksial, umumnya tersusun atas satu lapisan sel. Pada epidermis atas ini kloroplast hanya berjumlah sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Sel-sel pada epidermis ini terlihat transparan sehingga akan memungkinkan cahaya matahari untuk menembus lapisan sel tersebut. Pada jaringan epidermis atas ini juga terdapat kutikula yang fungsinya sebagai untuk mengurangi penguapan air yang berlebihan pada sel daun. Pada epidermis bawah ini terdapat stomata. Sel penutup pada epidermis bawah ini mengandung kloroplas yang fungsinya nantinya untuk mengatur terbuka dan tertutupnya stomata untuk mengendalikan pertukaran gas antara luar sel dengan di dalam sel daun. Yang ketiga merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil pada daun terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu jaringan palisade dan yang kedua ada jaringan spons. Selanjutnya yaitu berkas pembuluh pengangkut. Berkas pembuluh angkut ini terdiri atas dua jaringan, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Xilem atau biasa dikenal dengan pembuluh kayu bertugas sebagai pengangkut air dan zat hara lainnya yang berasal dari akar atau dari dalam tanah yang akan nantinya diserap dan dilanjutkan ke batang ataupun ke daun. Sedangkan floem merupakan berkas pembuluh angkut yang tugasnya itu untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun menuju ke seluruh jaringan pada tumbuhan. Demikianlah materi yang dapat saya jelaskan mengenai anatomi organ tumbuhan. Untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Jangan lupa juga komen.